Kali ini kita masih akan membahas tema stoicisme atau filsafat stoa, Mas Nur ya. Ya. Tema yang 2 kali pernah kita bahas tentang kebahagiaan, yang kedua tentang kematian, dan kali ini tentang mengendalikan persepsi, Mas Nur. Jadi kalau secara garis besar filsafat stoa ini membagi menjadi 2 hal, Mas Nur. Ya. Hal-hal yang bisa dikendalikan dan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Hal-hal yang bisa dikendalikan itu ya persepsi, tujuan hidup, opini kita sendiri, dan hal-hal di luar itu tidak bisa dikendalikan, Mas Nur. Kalau sufisme sendiri bagaimana melihat hal-hal secara kenyataannya dibaginya seperti apa, Mas Nur? Kalau Stoa kan yang bisa dikendalikan sama nggak bisa dikendalikan. Kalau sufisme sendiri membagi besar kenyataan seperti apa, Mas Nur? Jadi pertama kita menyadari ya kalau seperti yang dikatakan Rumi, saudaraku, engkau tak lebih dari pikiranmu, selebih itu hanya tulang dan daging. Kan? Itu kata Rumi dalam Masnawi. Jadi memang hal yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengontrol persepsi tadi. Tapi kalau kita lihat persepsi itu kan banyak bangunan di balik itu ya. Misalnya ada yang disebut dengan world view atau pandangan dunia. Pandangan dunia ini penting adalah bagaimana sejak awal saya punya persepsi tentang apa yang ada di luar, seperti itu. Saya punya persepsi. Dari situlah kemudian setiap orang punya gagasan tentang apa yang ada di luar. Nah tentu gagasan yang ada di luar itu lalu kemudian kita persepsi. Nah sehingga yang bagi nyata dalam diri kita itu adalah persepsi itu sendiri yang kita create dari luar, yang kita anggap sebagai satu bentuk realitas. Jadi kalau dalam pandangan sofistik yang tidak bisa kita kontrol itu realitas eksternal. Bukan maksudnya kita tidak bisa ini ya, maksudnya realitas itu berjalan sesuai dengan sistemnya sendiri, hakikat ya, hakikat yang ada di luar, bukan sistem yang kita create di luar, tetapi hakikat yang ada di luar itu adalah sesuatu yang apa adanya. Kita itu tidak bergantung kepada pikiran kita. Misalnya lautan, langit, gunung, mau kita persepsi atau tidak, ya dia ada sebagaimana adanya gitu kan. Itu yang disebut dengan sesuatu yang di luar kendali kita, seperti itu. Nah, menariknya Stoa ini berprinsip bahwa kebahagiaan gitu ya, itu ada pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, Mas, seperti persepsi, tujuan hidup, opini gitu ya. Cuma orang sering terjebak pada realitas kenyataan yang di luar, artinya justru menganggap hidup ini lebih banyak ngurusin hal di luar diri gitu, Mas. Nah ini kan sangat sufistik ya. Kalau sufi kan ada credo mungkin yang sebenarnya dari hadis bahwa mengenal diri, mengenal Tuhan gitu, Mas. Nah ini banyakan kita justru lupa untuk mengendalikan persepsi, mengendalikan imajinasi, sehingga terseret dengan yang tadi Mas Nur bilang, kenyataan-kenyataan di luar itu. Iya. Nah, saya ingat satu puisi Rumi ya. Rumi mengatakan dunia itu tidak seperti yang engkau lihat, tapi bagaimana engkau melihat. Gitu. Iya. Dia tidak sebagaimana yang engkau dengar, tapi bagaimana engkau mendengarkan, dan seterusnya. Baiknya indah menurut saya Rumi menjelaskan itu untuk menjelaskan bahwa itu yang tadi yang saya maksud, bahwa lebih kepada bagaimana sebenarnya kita melihat realitas eksternal itu, seperti itu. Nah, dari situ kemudian kita kan punya gagasan-gagasan tertentu. Nah, sehingga menurut saya yang penting ini adalah bagaimana memberikan satu dialektika ya, satu dialog antara apa yang kita lihat di luar dengan gagasan yang kita miliki. Nah, yang ada itu adalah seringkali gagasan ini tidak bisa merespon fenomena yang ada di luar. Jadi ketika kita tidak bisa merespon, di situ ada kecemasan, di situ ada kegelisahan, di situ ada rasa takut. Karena apa yang saya miliki, persepsi yang saya miliki, pengetahuan yang saya miliki tidak bisa merespon kenyataan yang ada di luar. Kenyataan itu kan sebagaimana adanya. Nah, ketika kita tidak bisa merespon, itu kemudian membuat kita sedih dan seterusnya. Jadi bahwa bagaimana kita hidup dan mengajak orang dalam diri, iya, betul. Cuma kan kenapa orang kemudian larut di luar? Karena memang di luar ini indah, maksud Tuhan. Di luar ini asyik, kita semua mengejar itu di luar kan. Nah, kalau kita tidak punya bangunan yang
cukup bagus di dalam diri untuk kemudian bagaimana merespon keluar. Nah itu akan membuat kita menjadi rapuh ya, itu yang disebut dengan kecemasan, kekhawatiran dan seterusnya. Artinya untuk mengendalikan kecemasan, ketakutan segala macam, kita harus memperkuat bangunan di dalam diri gitu Mas. Ya, memperkuat bangunan dalam diri. Makanya kan baik Stoa maupun seperti Sufi seperti Rumi kan itu bagaimana sejak awal itu adalah melihat ke dalam diri. Karena kalau menurut Rumi justru alam yang luas itu dalam diri kita. Alam yang luas itu dalam diri kita. Di luar ini sejauh pun kita memandang itu pasti terbatas. Tapi dalam ini itu luar biasa. Kalau menurut Rumi sih itu seperti lautan Mas. Dalam diri kita. Dalam diri kita itu seperti lautan. Ya. Kita mungkin belum menyelami secara indah ya bagaimana kedalaman batin diri kita. Atau ini ada kaitannya dengan ya saat ini dan juga pandemi segala hal kan kita semuanya ya terkait dengan online gitu Mas Nur ya. Dan online ini kan selalu terkait dengan orang lain ya. Betul. Dengan story teman, postingan teman, akhirnya itu banyak menyeret imajinasi dan persepsi kita Mas Nur ya. Dan kita jadi lupa terhadap diri itu Mas Nur dengan gempuran sosial media seperti itu. Jadi memang hal yang mungkin sulit untuk kita ini kan ya, nafikan ya, bahwa kita ini memang apa yang sebagaimana orang krip untuk kita. Jadi kita ini seolah apa yang kita itu dicipta oleh luar. Bagaimana seharusnya kita bertindak, bagaimana seharusnya kita berbicara, bagaimana seharusnya kita berbuat, itu kemudian dikreat oleh realitas sosial. Karena realitas sosial itu punya syarat sendiri, punya kondisi sendiri, punya aturan sendiri, sehingga kalau kita tidak melakukan itu seolah-olah ada dosa sosial. Iya, ada dosa sosial seperti itu. Artinya ada tangan tak terlihat yang seolah membuat standar terhadap bagaimana seorang itu harus bahagia, harus hidup. Gitu. Nah, sehingga mau tidak mau saya berbuat seperti itu. Makanya ada buku bagus Masa Bodoh ya. Bagaimana kita bertindak masa bodoh amat ya. Kalau nggak salah bukunya Bodoh Amat gitu. Sufi juga mengajarkan itu bodoh amat, cuma bukan dalam pengertian tak peduli ya, tetapi bagaimana sebenarnya kita ini lebih peduli terhadap perjalanan rohani kita di dalam gitu. Karena kalau para sufi menjelaskan kalau kita peduli terhadap perjalanan rohani sendiri, itu hampir kita tidak punya waktu untuk peduli terhadap orang lain. Urusan kita udah banyak Mas. Udah banyak sekali. Nah, menarik sekali bahwa perjalanan rohani kita itu sebenarnya beberapa kalangan juga mengatakan sangat tergantung bagaimana kita mengendalikan persepsi Mas Nur. Ya. Nah ini boleh dikupas lebih mungkin Mas Nur bahwa persepsi juga sangat terkait dengan perjalanan ruhaniah seseorang Mas Nur. Iya, karena tadi bahwa kalau kita sadar bahwa perjalanan ruhaniah itu sebenarnya perjalanan hati, maka perlahan-lahan saya akan berusaha merespon segala hal itu dari hati, dan itu tidak mudah. Kebanyakan kita merespon sesuatu itu kan dari pikiran, dari khayalan. Itu semua adalah lapisan luar dari diri saya. Jadi kalau dalam perspektif sufi, lapisan paling batin kita itu adalah hati. Jadi hatilah yang merespon, hatilah yang menulis, hatilah yang berkata-kata dan seterusnya. Nah, untuk sampai ke situ, saya harus belajar untuk masuk ke dalam diri saya, melihat dari diri saya, dan dari situlah saya merespon sesuatu. Nah ini menarik Mas Nur, kalau dalam sufisme yang paling inti adalah hati. Nah, kalau dalam Stoa itu kan kita sangat diajarkan untuk mengendalikan pikiran, imajinasi. Nah, kalau dilihat dikotomi ya atau perbedaan antara hati dan pikiran sendiri gimana Mas Nur? Karena kalau imajinasi, persepsinya secara umum kan itu terkait dengan pikiran Mas Nur ya. Nah, hubungan antara pikiran dengan hati ini kalau dari sufisme gimana tuh Mas Nur? Jadi pikiran itu adalah dimensi nalar kita, kan? Dia respon atas nalar. Kalau istilah secara filosofisnya akal ya. Nah, akal ini biasanya berbicara tentang dua hal ya. Dia untung rugi, benar salah, seperti itu. Nah, hati ini berbicara tentang respon melalui rasa di dalam diri, seperti itu. Jadi dia disebut dengan nalar tetapi dalam bentuk tindakan. Jadi hati itu bekerja dalam tindakan, tapi nalar tapi dalam bentuk tindakan. Makanya dalam Al-Quran itu la yafqahuna biha. Jadi lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati
tapi tidak digunakan untuk tafakuh atau tafakur seperti itu. Ini artinya kalau hati tidak digunakan untuk tafakur, ini berarti menyiratkan bahwa hati sebenarnya bisa berpikir, Mas Nur, memberikan pertimbangan gitu. Iya, tetapi dia tidak seperti pikiran. Tidak seperti pikiran. Kalau pikiran kan melalui akal itu dia selalu membangun premis-premis ya, membangun suatu asumsi-asumsi yang dia bangun. Kalau ini adalah dia bekerja menangkap sesuatu itu melalui rasa, bekerja dengan rasa. Makanya karena rasa biasanya dia jujur. Rasa itu kan tidak bisa dibuat-buat, Mas, itu kan. Rasa itu nggak bisa dibuat-buat. Dia apa adanya seperti itu. Itulah yang dimaksud kenapa kita tidak bisa mengingkari hati, karena dia berbicara apa adanya. Rasa itu apa adanya, Mas. Kita nggak bisa mengkreat sesuatu rasa itu. Dia timbul begitu saja. Kalau pikiran kan itu banyak dipengaruhi ya oleh banyak hal. Tetapi hati itu dia akan selalu jujur dengan rasa yang dia rasakan. Nah, kalau apa yang dirasakan seseorang gitu ya, terlalu sedih, suka, itu ada kaitan dengan pikiran nggak, Mas Nur? Bisa ya, bisa tidak tentu. Jadi itu karena begini, seluruh apa yang kita miliki dalam diri yang disebut dengan fakultas ya dalam diri itu saling terkait satu sama lain begitu. Jadi respon misalnya ketika saya mendapatkan sesuatu dari luar, seluruh fakultas saya bekerja untuk itu. Makanya ada dialog di dalam seperti itu. Tinggal sebenarnya siapa pengendali dalam diri saya. Kalau pikiran yang mengendali, maka buahnya yang di luar yang akan dikeluarkan itu pikiran. Kalau hati pengendali, maka hati akan berbicara. Gitu. Ya, artinya yang mengendalikan di sini bisa beda-beda, Mas, ya, fakultasnya. Ya, betul. Bisa beda. Nah, kalau para sufi kan mengajarkan bahwa yang mengendalikan itu sebaiknya hati, mungkin, Mas, ya. Ya. Nah, hati. Nah, kalau dari sisi filsafat ini lebih cenderung kepada pikiran. Mungkin, Mas. Ya. Walaupun mungkin sebenarnya tujuannya sama gitu ya. Iya. Nah, tujuannya sama. Nah, ini yang sangat menarik mungkin ketika kita menghadapi suatu kenyataan yang tidak sesuai harapan, Mas. Yang tidak sesuai harapan gitu ya. Nah, orang-orang kadang menganggap bahwa orang yang cenderung pada pikiran dikatakan lebih tangguh nih, Mas Nur, karena ya dia mampu menemukan alasan rasional mungkin di balik peristiwa yang tidak sesuai harapan itu. Dan kadang orang yang mengandalkan hatinya dianggap seringkali baper gitu ya, bahasa sekarang gitu. Nah, ini bener nggak sih, Mas Nur, sebenarnya kalau mengandalkan hati itu kadang tuduhannya kan lebih rapuh, tuduhannya gitu ya, tuduhan yang umum gitu. Nah, bisa iya bisa tidak. Cuma begini, kalau saya maknai bahwa begini, misalnya begini, saya merespon seperti yang saya baca 2 hari yang lalu postingan sampean di Instagram gitu, bahwa kadang itu menerima sesuatu ketentuan itu adalah satu bentuk apa ya, pelarian yang indah masalahnya. Itu kan. Nah, itu kan itu bukan pikiran loh. Karena pikiran itu selalu mencari justifikasi, selalu mencari alasan-alasan bagaimana keluar dari persoalan. Tetapi yang mampu untuk mengatakan bahwa saya menerima apapun ketentuan yang datang pada aku itu kerja hati. Kerja hati. Dia tidak akan lagi bertanya, gitu kan? Seperti kata Syams Sabrisi dalam 40 kaidah kan. Akal selalu bertanya, tetapi hati selalu menerima kenyataan. Jadi postingan saya 2 hari lalu itu mungkin yang Mas sebut, Mas Nur, tadi adalah terkait ridho untuk menerima takdir itu adalah apa ya, obat terindah gitu, Mas Nur. Ya, begitu. Cara paling mudah untuk menghibur diri adalah dengan menerima takdir, ridho terhadap takdir. Nah, ini kalau dari sisi Stoa juga menarik, Mas Nur ya. Kalau jadi kaum Stoa itu mengajarkan salah satu cara untuk belajar menerima takdir yang kadang kurang diharapkan adalah belajar untuk seolah-olah keadaan sulit itu diciptakan sendiri, Mas Nur ya. Diciptakan sendiri. Jadi ketika dia bisa makan enak, dia memilih makan yang apa adanya. Ketika dia bisa tidur di kasur yang empuk, dia memilih beralas koran gitu ya. Nah, ini mungkin bisa terlihat naif gitu ya. Tapi kaum Stoa mengajarkan ketika situasi keadaan hidup itu benar-benar seperti itu, kamu udah siap gitu, Mas Nur. Nah, ini menarik, Mas Nur, kalau dilihat dari sisi sufisme ya. Jadi
kaum Stoa ini mengajarkan untuk ya mungkin di sisi lain ada tuduhan menyakiti diri sendiri gitu ya. Nah, tapi gimana nih Mas Nur terkait dengan upaya menyikapi takdir yang dia cenderung untuk mempersulit diri itu atau melatih diri dengan cara yang seperti itu gitu. Ada riadoh mungkin ya kalau bahasa sufi. Iya, saya ingat ini ya, apa syair Rumi gitu. Saya tidak tahu bagaimana persisnya. Jadi kata Rumi itu lawan apapun yang diinginkan dirimu, gitu kan. Untung dan modalmu berikan sama orang-orang fakir. Tinggalkan kenyamanan, gitu kan, dan seterusnya. Ya. Hari ini aku ingin menjadi gila. Kata Rumi. Ya, nah, ini sangat cocok ya sebenarnya. Iya, ada jadi titik temunya. Bukan itu, maksud saya begini, bahwa yang penting itu adalah sebenarnya ini untuk apa. Oke. Untuk apa kita melakukan itu sebenarnya, seperti itu. Bahkan ada hadis ya, kalau dalam sebulan itu usahakan makan makanan yang engkau tidak suka. Oh, ada itu ya? Ada hadis. Ada. Jadi bukan hanya kaum Stoa yang mengajarkan untuk makan gak enak tidur. Iya. Itu ada hadisnya. Jadi dalam sebulan itu minimal kau makan sesuatu yang kau tidak senangi. Tidak senangi. Kenapa? Karena begini. Kita kan sadar bahwa di dalam diri kita ini selalu ada dialog ya. Mereka setiap dalam diri kita itu punya kenyamanan. Tubuh punya kenyamanan, nafs punya kenyamanan, roh punya kenyamanan. Cuma bagaimana yang pengendali ini adalah roh. Nah, untuk melatih bahwa pengendali adalah roh harus menjadi raja pada saat itu. Kalau tubuh mau durian misalnya, lawan itu dengan sesuatu yang lain gitu. Untuk apa Mas Nur? Untuk roh menjadi pengendali, karena setiap saya mengikuti keinginan tubuh, otomatis roh akan ikut. Pengendali bukan akal ya, tapi roh ya. Roh, kalau dalam roh itu, karena roh itulah adalah hubungan Shiratul Mustaqim dengan Tuhan. Kalau dalam sufistik seperti itu. Ya. Dan hati itu mendapat pancaran itu dari roh. Setelah roh terhubung dengan ilahi ya. Jadi roh terhubung dengan ilahi, kemudian dari roh itu Tuhan memancarkan cahaya ke dalam hati. Dari hati kemudian memancarkan seluruh ke fakultas yang lain. Oke. Kalau ruh misal dipahami dalam bahasa filsafat, apa itu sama dengan akal Mas Nur? Beda ya? Beda. Terminologi yang berbeda. Oke. Ini penjelasan hadis tadi jadi meyakinkan kita bahwa sebenarnya memang antar aliran pemikiran yang seolah berbeda ini memiliki pesan yang kalau kita gali lebih dalam ada titik temunya pasti Mas Nur. Ini Stoa ini kan 2300 tahun yang lalu gitu ya, dan itu belum sama masa kenabian, lebih dulu itu ya, sama masa kenabian Islam. Artinya wisdom atau ada nilai-nilai ini Mas Nur, maksudnya hikmah-hikmah masa lalu, hikmah-hikmah tua itu tidak semerta-merta bertentangan dengan Islam ya. Makanya Nasr mengajak kita untuk ikuti perennial. Perennial itu ajakan untuk kembali ke hakikat yang awal. Perennial. Melampaui berbagai macam bentuk yang di permukaan maksudnya. Apakah itu Stoa atau Sufisme? Mungkin tadi Mas Nur bilang bahwa yang lebih penting adalah tujuannya untuk apa gitu. Tapi kalau begini saya jadi ngerasa ini filsafat Stoa Islami juga maksudnya. Iya, ada pertemuan. Ada pertemuan. Kalau Ustadz Fahruddin Faiz itu filsafat karena hanya ada dua, filsafat Islam atau filsafat yang Islami gitu. Agak memaksa dikit. Tapi saya kira kalau udah bicara filsafat sih ya label-label agama tidak terlalu dipusingkan ya, karena kita kepada kata filsafat itu kan hikmah ya, cinta kebijaksanaan, dan kata Mas Nur tadi ngutip Nasr, menarik itu Mas Nur ya. Kita kembali kepada perennialisme. Nah, ini kalau terkait tema kali ini Mas Nur dengan mengendalikan persepsi, kadang persepsi ini mengkotak-kotakan antara kita dengan mereka menjadi kita yang benar, mereka yang salah Mas Nur, yang sering banyak terjadi ya. Ini suatu tantangan bagi kehidupan kita saat ini saya kira Mas Nur. Jadi mengendalikan persepsi tidak hanya terkait kebahagiaan, tidak hanya terkait tentang kenyataan juga Mas Nur, tapi juga bagaimana kita melihat diri kita dan orang yang berbeda, karena sangat mudah menyalahkan orang yang berbeda Mas Nur. Iya.
gitu. Mungkin untuk edisi mengendalikan pikiran kita sudahi di sini, Mas Nur. Kita akan bahas Terima kasih. tema-tema masih stoa nanti dalam video-video selanjutnya, Mas Nur ya. Ya. Terima kasih, Mas Nur. Sama-sama, Mas.